Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya kepada para perantau di sana, saudara-saudara yang berada dimanapun yang saat ini sedang merantau. Kami mengucapkan salam dan doa semoga Bapak Ibu di sana semuanya sehat. Kami tentu juga memberikan apresiasi, beriring doa tadi kepada saudara kita di luar Sumatera Barat, karena kami yakin bagaimana orang-orang rantau dari Sumatera Barat begitu peduli dengan kampung halaman. Pulang kampung bersama setiap tahun, dukungan material, moral kepada kemanakan di kampung tak terkira jumlahnya, tak terkira banyaknya. Bahkan ini satu kekuatan sosial, kekuatan budaya yang ada di Minangkabau, khususnya bagi perantau yang tak melupakan kampung halaman dan selalu intens membantu dan peduli untuk kampung halaman sendiri. Nah, ini yang mungkin kami ingin sampaikan, yang suatu hal yang mungkin tak diinginkan, tapi ini suatu fakta, yaitu adanya wabah virus COVID-19 yang tentunya kita harus juga melihat, mempertimbangkan bagaimana kesehatan kita semuanya, kesehatan saudara-saudara kita di kampung halaman, kesehatan saudara kita di rantau. Untuk itu maka saya dengan berat hati berkali-kali menghimbau kepada masyarakat Minang perantauan untuk tidak pulang kampung pada saat ini. Kenapa demikian? Mungkin juga sudah terlalu sering pejabat-pejabat, gubernur-gubernur lainnya, menteri-menteri, bahkan Bapak Presiden dan saya sendiri untuk menghimbau tidak pulang kampung. Bukan berarti tidak sayang kepada kampung halaman karena tidak pulang pada saat ini, justru sebaliknya. Bila di sana kita yang dirantau cinta kepada kampung halaman, menyayangi keluarga yang di kampung, di nagari tempat kita akan kunjungi nanti, maka janganlah pulang kampung. Ketika pulang kampung, maka kemungkinan, memang tidak bisa dipastikan, hanya Allah saja memastikan, kemungkinan kita membawa virus tersebut, apakah namanya carrier atau memang kita sudah sakit, apalagi itu kemungkinan besar. Kasihan orang tua kita yang sudah tua, rentan menjadi korban dari virus yang kita bawa. Adik, kakak, saudara, bahkan sekampung itu akan terkena luar biasa. Tentu kita rugi semuanya, dan ini tidak dikehendaki oleh para perantau kalau ini terjadi. Tidak tahu, saya pun tidak tahu. Para dokter pun mengatakan tidak bisa didetek, tidak bisa dilihat hanya dengan suhu panas di atas 38 atau hanya demam kemudian batuk, dia adalah kemungkinan kena. Tapi yang sehat pun kena. Jadi mungkin kita mengaku merasa sehat, pulang kampung kita, ternyata kita carrier. Luar biasa dampaknya. Kampung yang kita cintai, kampung halaman tempat kelahiran kita, tempat saudara-saudara kita tinggal di situ, ternyata berdampak korban karena kita. Untuk itu sekali lagi, tetaplah tinggal di daerah masing-masing sementara ini. Dan untuk ini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan wabah taun, wabah yang pada waktu itu terjadi, pesan Nabi tetap tinggal di rumah. Itulah yang menjadikan dukungan kepada pemerintah mengeluarkan himbauan. Selain memang penyakit ini bisa menyebar karena pergerakan kita, maka berdiam di rumah. Ini juga yang merupakan fatwa MUI, baik fatwa MUI dari pusat, fatwa MUI dari Sumatera Barat langsung bahkan merujuk untuk supaya tidak pulang kampung, tetaplah di rumah masing-masing, di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Medan, dimanapun. Apalagi daerah-daerah terjangkit yang sudah merah, yang sudah begitu banyak positifnya, maka berpulang-pulang
kita terkena, dan untuk itu maka jangan dibawa ke kampung halaman. Saya mengakui kami di Sumatera Barat berupaya meningkatkan rumah sakit menjadi tinggi pelayanan, tapi belum bisa maksimal. Oleh karena itu, di Jakarta, di Jawa, mungkin rumah sakit lebih bagus dibanding kita di Sumatera Barat. Sudahlah, saudara kita mungkin terkena, kita punya sakit tak terlayani dengan baik karena keterbatasan kita di daerah. Kalau di Jakarta, pemerintah pusat mendukung penuh, begitu banyak fasilitas yang diberi karena sudah banyak juga yang terkena positif, sehingga di sana pun saudara kita yang terkena akan mudah terlayani dibandingkan kalau kita kenanya nanti di Sumatera Barat. Untuk itu tidak ada suatu niat lain, tapi untuk kepentingan kita semuanya, tidak ada salahnya kita menunda. Kami tahu mungkin para pedagang, dagangnya sudah tidak ada, usahanya sudah tidak ada, berpikir 2-3 kali lagi. Mungkin hal demikian juga terjadi bagi kita semuanya yang di Sumatera Barat pun, yang pedagang pun juga tidak ada hasil, dan mereka-mereka usaha pun juga semuanya berkurang pendapatan. Kiranya ini pun tidak jadi alasan berpikir bagaimana komunikasi ditingkatkan tanpa fisik, sehingga apa yang menjadi tadi masalah yang membuat dorongan ke kampung bisa teratasi semuanya. Kami pun dari pemerintah daerah, provinsi, dan kota kabupaten juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi mereka yang terkena akibat dari wabah ini sehingga menjadi miskin. Kita bantu, dan kita juga ada beberapa bantuan-bantuan lain yang mungkin juga bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, pada saudara kita yang ada di rantau, sayangi, cintai saudara kita di ranah. Mari kita jaga bersama. Semoga yang di Sumatera Barat selesai urusannya tentang virus ini, dan di rantau pun juga selesai semuanya. Tentu jangan lupa kita mendoakan semua kita untuk tetap dilindungi oleh Allah dan terhindar dari penyakit virus ini. Semoga himbauan yang kami berikan bisa dimaklumi, dan mohon maaf kalau yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.